Iya, ketemu lagi dengan Mang Acir Channel. Kali ini kita akan berbagi bagaimana cara menghemat aki motor all new NMAX. Karena kita pengalaman kemarin di tengah perjalanan motor kita mati total, tidak bisa di starter ya. Itu karena akinya ngedrop habis ya. Jadi di sini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya untuk bisa menghemat aki motor ini ya. Karena dengan menekan satu saja tombol feature yang ada di sini berakibat fatal yang bisa menyebabkan aki drop secara total ya. Jadi diusahakan buat teman-teman ya, jangan skip video ini agar tidak terlewat apa saja tips-tipsnya ya, dan bagaimana cara menanggulanginya ya. Jadi diusahakan buat teman-teman jangan skip videonya ya. Jangan sampai salah paham, penjelasannya seperti apa nanti dijelaskan semua biar nggak kelewat tips-tipsnya seperti apa ya. Jangan skip videonya ya, tonton dari awal sampai akhir ya. Karena hal ini sangat fatal akibatnya buat motor dan buat akinya. Jadi jangan skip ya. Baik, langsung kita mulai saja ya. Nah, jadi pasti teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa sih kok bisa cepat ngedrop gitu? Padahal ini motor hitungannya baru loh, baru sekitar 7 bulanan ya. Tapi akinya sudah bisa langsung ngedrop gitu. Nah, gini ceritanya. Jadi pada saat pagi berangkat kerja, pas kejebak macet, jadi ternyata di depan tuh lagi banjir ya. Jadi pas macet total, tahu-tahu motor mati. Jadi pada saat itu idling dinyalain. Jadi pada saat idling nyala, otomatis kan motor langsung mati kan, start stop engine ya. Jadi pada saat berhenti langsung otomatis motor mati. Tapi pada saat mau digas lagi nggak bisa nyala lagi, langsung mati total. Jadi digas-gas nggak mau. Jadi pas dilihat ternyata dari panelnya si akinya tersebut ngedrop. Jadi sampai 11, sekian ampere ya. Jadi dicoba terus nggak bisa nyala. Pas terakhir sampai 9, sekian. Itu yang indikator akinya ya, seperti ini. Kita coba nyalain dulu ya. Ini tipe standar ya. Sekali, 2 kali. Nah, ini kan ada indikator baterai ya. Ini kan 12,5 pada saat awal mula sebelum start. Itu pas kemarin itu di angka 9. Jadi 9 di starter kadang-kadang 10, 9, 10 itu nggak menyala. Jadi belajar dari pengalaman saya ya. Jadi ketika motor sedang digunakan itu usahakan jangan diaktifkan dari tombol start stopnya ya. Jadi kalau bisa diusahakan dimatikan. Karena kalau pada saat dia berhenti itu di tombol A nya nyala, start stopnya nyala. Misalkan tombol start stop nyala, otomatis kan pada saat kita berhenti otomatis mesin mati dong, tapi lampu tetap nyala. Nah, salahnya pada saat itu sambil ngecas handphone. Jadi pada saat mati lampu menyala, handphone dicas, arusnya kan ketarik sama handphone ya. Nah, disitulah bisa bikin akinya ngedrop. Jadi ngecas, start stop nyala, pada saat mati si handphone tetap ngecas, langsung dia ngedrop. Jadi buat teman-teman yang biar akinya mau awet ya, kalau bisa kalau ngecas handphone diusahakan itu mesin tetap nyala atau motor tetap menyala. Jadi kalau mesin dalam kondisi mati, handphone tetap ngecas, itu akinya bakal ketarik. Jadi itulah yang bikin ngedrop dia ya. Jadi diusahakan ya teman-teman, kalau misalkan mau ngecas handphone, usahakan mesin tetap menyala ya. Jangan sampai ini diaktifkan. Kalau bisa ini dimatikan saja nih start stopnya ya. Jadi pada saat kita macet, motor berhenti mendadak, dia nggak ikut mati. Jadi kalau pada saat mati, handphone tetap nyala. Jadi arusnya ketarik sama handphone yang lagi ngecas ya. Jadi sudah tahu ya teman-teman,
kenapa aki dari motor ini bisa cepet ngedrop ya. Yang pertama dari tadi ya, yang start stopnya nyala ya, jadi usahakan dimatikan saja. Terus dari pemakaian si cas handphone ya, jadi ngecas handphonenya kalau bisa, bukannya tidak boleh ngecas handphone di sini. Jadi ada caranya biar si handphone tetap bisa ngecas, aki tetap awet ya kan. Jadi yang pertama itu kalau bisa usahakan start stopnya matikan ya kan. Kalau mau ngecas handphone diusahakan jangan pada saat motor mati, kalau bisa pada saat menyala. Jadi caranya gini, yang pertama kalau yang kuncinya standar tinggal dimasukkan. Jadi kalau untuk sekali masuk masih dalam kondisi off, ini belum ada arus ya. Jadi kalau misalnya kita putar sekali, ini sudah ada arus tuh, menyala, sudah ada arus. Jadi kalau misalkan dia buat ngecas posisi mati ya kan, si arus aki pasti ketarik semua ke handphone ya. Jadi usahakan nyalakan dulu ya. Untuk yang baru sekali putar begini masih kondisi off ya, tarik. Jadi kalau hanya sekali saja itu harus ada nyala, dan itu yang bikin cepat ngedrop. Pada saat pengecasan handphone ya, diusahakan nyalakan dulu. Nah, menyalakannya seperti ini. Misalkan teman-teman mau ngecas handphone nih, caranya begini. Kita nyalakan dulu kontaknya sampai ke on, nyala ya. Nah di sini ini kan masih 12 nih, kalau masih baru di start ya, kontak dinyalakan 12. Jadi usahakan jangan dicolokin dulu handphonenya, jadi dinyalakan dulu mesinnya. Dari 12 dia berubah jadi 14 pada saat menyala. Nah pada saat menyala ini baru handphonenya dicolokin ya, diusahakan seperti itu ya. Jadi jangan sampai dicolokin dulu handphonenya buat ngecas baru dinyalakan mesin, berbahaya teman-teman, aki bisa cepat ngedrop ya. Jangan sampai ya, cukup saya saja yang merasakan ya. Tapi tetap di sini tetap dimatikan, jangan sampai dinyalakan ya. Ini matikan saja, jadi nggak usah dipakai ya. Jadi kalau misalkan dia di lampu merah berhenti, pada saat teman-teman nyalakan dia otomatis mati ya mesin ya. Nah di pada saat mati itu handphone menyala, ketarik terus arusnya ya sama si handphone tadi ya. Jadi usahakan dalam kondisi mesin menyala. Ini kita matikan lagi, mesin kita matikan lagi. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi pada saat mematikan mesin, kalau baru sekali di sini masih nyala, kalau bisa dimatikan sampai off. Kadang-kadang saya parkir di dalam rumah, kunci lupa dicabut, posisi masih seperti ini semalaman. Nah masih nyala seperti ini semalaman, kadang-kadang lupa. Itu yang bisa bikin cepat ngedrop ya. Kalau bisa diusahakan matikan dan cabut ya. Jadi yang lebih menyedihkan lagi ketika motor ini mati total di jalan atau mogok karena akinya ngedrop. Nah yang lebih menyedihkan lagi itu apa coba? Motor dengan harga 30 jutaan tidak ada engkolnya. Jadi kalau sudah mati total, selesai lah masalah kita ya. Mati total, nggak bisa diengkol, nggak bisa nyala lagi, dan terpaksa harus nyari toko aki terdekat ya. Makanya teman-teman lebih harus berhati-hati ya pada saat menggunakan motor ini ketika untuk mengecas handphone ya, atau ininya dinyalain ya, start stopnya ya dimatikan saja ya, jadi nggak usah dipakai. Dan buat teman-teman yang terpaksa mengecas handphonenya pada saat perjalanan jauh, diusahakan yang perlu diperhatikan adalah ketika mengecas handphone pada saat hujan itu dipastikan kalau misalnya pakai adapter seperti ini itu dicabut ya pada saat hujan ya. Jadi pada saat ngecas diusahakan cabut handphonenya, cabut adaptornya ya kan. Dipastikan untuk kondisi ini kan masih terbuka nih ya kan. Nah kalau bisa dipastikan ditutup, ini kan karet nih, tutup. Jadi kalau sudah tutup rapat gini,
aman dari hujan. Jadi air gak bakal masuk ke sini. Jadi mencegah terjadinya korsleting ya pada saat hujan ya. Jadi air masuk ke dalam lubang ini ya kan, air menampung di situ. Jadi pas dipakai lagi malah yang terjadi korslet ya, karena ada airnya ya, ada air dipakai buat ngecas, sudah selesai ya, selesai hidup kita ya. Jadi itu yang bisa bikin korslet nantinya ya. Jadi diusahakan ditutup pada saat hujan, pada saat pengecasan jalan hujan, cabut dan tutup. Dan pada saat dipakai sehari-hari, kalau tidak dipakai buat ngecas, ini diusahakan juga ditutup ya, jangan sampai terbuka, ditutup sampai rapat. Dikhawatirkan air bisa masuk ke sini, bisa terjadi korsleting ya. Dan buat teman-teman yang memiliki motor ini, selain dari tipe standar, misalkan tipe connected dan tipe ABS, itu disarankan untuk menjaga aki si motor lebih awet lagi. Kalau bisa itu sering-sering dipanasin, khususnya motor teman-teman yang jarang dipakai nih, khususnya yang tipe ABS dan connected. Itu dari pengalaman tetangga saya, 2 hari saya tidak dinyalakan, itu akinya langsung ngedrop dan langsung dibawa ke bengkel terdekat. Jadi untuk motor teman-teman yang jarang dipakai, usahakan tuh harus sering-sering dipanasin, minimal 2 hari lah ya, 2 hari sekali tuh sering-sering dipanasin walaupun tidak dipakai. Kecuali kalau misalkan motornya motor harian, tiap hari dipakai tempur, itu nggak masalah, nggak perlu dipanasin karena udah tiap hari dipakai. Jadi yang biasanya motornya ada 2 atau 3, terus motornya jarang dipakai, kalau bisa di rumah sering-sering dipanasin ya, biar akinya awet ya, dan gak cepat ngedrop. Dan buat teman-teman, sangat disarankan untuk tidak mengecas power bank pada saat kita membawa motor. Itu sangat tidak disarankan untuk mengecas power bank. Karena apa? Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan power banknya terlalu panas dan bisa meledak ya. Jadi buat teman-teman, tipsnya jangan sampai mengecas power bank di motor ya, jangan sampai ya. Baik teman-teman, itu saja ya saran dan masukan dari Mang Acir ya, dari versi Mang Acir. Jadi tipsnya agar aki kita lebih awet ya. Sayang kan motor baru berapa bulan, baru 3 bulan, baru 6 bulan, itu aki sudah ngedrop ya. Diusahakan kalau bisa teman-teman biar akinya awet setelah nonton video ini. Terus yang tadi yang saya sebutkan itu diterapkan, jadi agar lebih memperpanjang usia aki teman-teman ya, kalau bisa ya. Baik, itu saja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga video ini bisa diterapkan buat teman-teman semua ya. Semoga akinya awet setelah nonton video ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih.